Bismillahirrahmanirrahim. Masjid dekat rumah saya ketika masuk 10 terakhir Ramadan suka melakukan sholat qiyamul lail berjamaah. Adapun sholat yang dilaksanakan adalah pertama, sholat malam, dua, sholat taubah, tiga, sholat tasbih, dan yang keempat adalah sholat witir. Pertanyaannya Ustadz, apakah boleh kami ikut berjamaah ketika beriktikaf? Tadi sholat apa? Sholat malam, sholat taubah, sholat tasbih, dan sholat witir Ustadz. Sholat malam terus? Sholat taubat. Sholat taubat terus? Sholat tasbih. Sholat tasbih? Dan sholat witir Ustadz. Jadi ada 4 sholat. Sholat witir? Iya. Ini dari kegiatan sebagian orang ya, dipikirnya kurang kerjaan. Makanya kita cari kerjaan, tambah kerjaan. Itu tidak benar, keliru cara berpikir seperti itu. Nabi menghidupkan malahnya cuma sholat malam saja. Beliau hidupkan. Sholat taubat itu ada sholat khusus 2 rakaat. Tapi kalau dia sholat malam, dia niatkan juga sholat taubat, itu sudah cukup. Iya. Adapun sholat tasbih, itu tidak boleh dilakukan berjamaah. Tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat tasbih itu bukan sholat sunnah muakkadah. Dia dilakukan 1 kali dalam seumur saja boleh. Kok bisa dia lakukan sholat tasbih di waktu 10 malam terakhir, yang paling hebatnya di 10 malam terakhir adalah sholat malam. Dia tinggalkan hal yang paling afdol, hal yang paling utama, dia cari yang tidak afdol. Itu dari jalannya syaitan untuk memalingkan orang-orang ahli ibadah. Jadi hati-hati, syaitan itu pandai. Ahli ibadah jangan sampai dapat afdol. Ahli ibadah kita larang ibadah nggak bisa. Tapi kita beri dia amalan yang tidak afdol. Masuk ke amalan yang tidak afdol. Sudah terbiasa yang tidak afdol, masuk kepada yang makruh. Sudah terbiasa makruh, masuk ke dalam hal yang diharamkan. Nah, begitu jalannya syaitan terhadap sebagian orang. Karena itu subhanallah ya, ini terlihat pada sebagian orang kadang membuat ritual-ritual di pikirnya, dia berbuat baik di situ, tapi sebenarnya dia berbuat buruk. Itu bukan kebaikan. Kebaikan itu adalah pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan mengikuti dari hal-hal yang seperti itu, muncul dari inisiatif sebagian orang yang tidak paham ilmu agama. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ahsanallahu ilaik, Ustaz. Pertanyaan Ana, mana yang lebih bagi seorang istri, beriktikaf di masjid atau dia beribadah menghidupkan malam di 10 malam terakhir di rumahnya? Untuk seorang perempuan maksudnya Ibu ya? Kemudian jika beriktikaf di masjid, apa saja ketentuannya Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Tafadhol Ustaz. Baik, yang pertama tentang perempuan, yang mana yang paling afdal, dia iktikaf di masjid atau dia menghidupkan 10 malam terakhir di rumah. Iktikaf itu menghidupkan 10 malam terakhir, itu amalan bisa dilakukan di mana saja. Cuman kalau iktikaf dia ibadah tersendiri. Iya, ibadah dilakukan. Kalau ada tempat iktikaf untuk perempuan, dia punya masjid untuk iktikaf, maka itu bagus untuk dilakukan. Karena di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, katakan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tikifa al-ashr al-awakhir, thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf di 10 malam terakhir. Dan istri-istri beliau juga ikut iktikaf, dan mereka setelah Nabi meninggal juga tetap iktikaf. Itu kalau ada tempat yang perempuan bisa iktikaf. Tapi kalau tidak ada tempat yang layak untuknya, atau tempat di masjid tapi tidak aman dari pandangan orang, tidak aman dari fitnah, maka dia jangan menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang terlarang. Orang kalau beribadah menjatuhkannya ke dalam hal yang terlarang itu tidak dibolehkan. Dia hidupkan 10 malam terakhirnya di rumah, mungkin itu akan lebih besar pahalanya, akan lebih banyak kebaikannya.
Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan keduanya tadi apa? Ya, baik, pertanyaan keduanya tadi tentang syarat-syarat, kalau saya nggak salah ingat Ustaz. Apa? Syarat-syarat itikaf. Syarat itikaf itu cuma satu saja. Iya. Untuk seorang muslim dan muslimah, dia tinggal di masjid. Dia tinggal di masjid. Iya. Tidak boleh keluar darinya kecuali untuk keperluan sebagai manusia. Misalnya makan, minum, dia misalnya ingin buang hajat, keperluan itu saja. Kemudian dia balik lagi ke masjid. Atau ditambah dengan syarat yang kedua, dia tidak melakukan pembatal-pembatal itikaf. Pembatal itikaf itu keluar dari masjid, lakukan hubungan suami istri, atau seorang perempuan yang misalnya baik. Jadi itu dua ya yang terkait dengan pembatal-pembatal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.